Yang mendorong gua waktu itu di sebulan terakhir tuh kayak ada omongan, ya udahlah Ja, lu nggak usah jadi ikut Borobudur Marathon Elite Race. Kalau buat cuman jadi penggembira doang, gua anjing-anjingin. Anjing gua mau air putih, gua gitu anjir. Gua punya BIP 2 half marathon sama full marathon. Waktu itu ya memang ada yang minta sebenarnya. 2024 baru ikut PON. Karena gagal, 2016 gagal, 2020 gagal. 2024 gue dikasih kesempatan dengan adanya Koni Aceh nawarin gue, ya udah gue ambil. Istilahnya kayak gantinya Boston lah, gantinya Boston Marathon. Welcome back to Cilepot, Cerita Lari Podcast. Masih bersama gue Yano sebagai host kalian. Dan episode kali ini mendatangkan seorang anak muda. Masih muda gak sih lu? Masih muda lah, gue umur 27. Oh iya. Ya tuh udah tahu kan umurnya berapa. Dan recently just came back from Boston Marathon 2025 as the finisher. Jalur kualifikasi. Jalur BQ ya? Yap, jalur BQ. Reza Aulia Pradipta. Oke lu, Wak. Gila, akhirnya loh. I got it. Setelah tahun lalu nggak jadi berangkat. Tapi anyway, sebelum bahas ke Boston sebelumnya, belum pernah diundang podcast kan? Oh itu. Baru. Ya, mungkin ngenal dia nih dulu dari gue kenal lu tuh 2018 ya. Lama ya? 2018 tuh kayak Tahura dah gue kenal lu. Iya, pas Tahura lu jadi MC ya? 2020 berarti. Pas lu jadi MC kan? 2020. Enggak, 2020 pandemi. Oh iya, sebelum pandemi terakhir ya? Iya, belum serot ini dia. Dulu masih semi-semi anak komunitas. Nggak ada anjir. Ada, lu dulu komunitas banget kan? Dulu sih ya sama Bandrek. FR. Oh FR ya? Gue sama FR. Oh FR Bandung, lu bukan Bandrek. Gue kira lu Bandrek lah. Malah dari awalnya dari FR Jakarta dulu. Gue tuh memang kayak dulu tuh ngediriin si FR Bandung. Oh. Buat ngelit si FR Bandung. Cuman ya waktu itu 2017 gue ikut gue pendidikan. Akhirnya ya diterusin sama yang lain. Sekarang sama siapa sih? Ko Edwin ya. Ko Edwin. Oh lu foundernya FR Bandung. Iya, gue sama temen gue ya sebenarnya bukan founder sih, gue cuma dimintain tolong buat kayak ngegedein di Bandung. Gue kira tuh selama ini tuh Bandung Explorer yang trail dulu. Enggak, cuman gue suka ya namanya gue ya, maksudnya pengen apa ya, silaturahmi, pengen berbaur sama komunitas-komunitas, kayak pengen tahu sih mereka tuh kayak gimana. Makanya gue sering ya ke Bandrek iya, terus ke FR ya memang dari FR Jakarta memang suruh ngelit itu. Tapi ya memang seneng sih sama anak Bandung Explorer tuh memang ya seru lah. Iya. Waktu itu masih nge-trail image gue kira ya, image lu tuh anak nge-trail banget dulu, makanya gue enggak anjir. Anjir sekarang lu road banget gitu. Nah terus lu gimana emang dari lu emang udah road banget? Iya, road banget lah dari awal gue karir di 2012 aja, dari kecil ya. 2012. Hah? Udah lama juga, OG juga lu, udah lama. Iyalah, 2012 udah mulai lari. Pas mau gua tuh naik ke SMA. Ceritanya kelas 3 SMP lah waktu itu. Kelas 3 SMP gua udah malas belajar, padahal kan udah mau UN ya. Tapi gua malas belajar, les bahasa Inggris aja gua tinggalin. Gua kabur. Kayak mentingin lari aja lah. Ternyata ya hasil sih sebenarnya, ada hasilnya. Gua latihan baru 1 bulan, terus gua diikutin race pertama gua di 10K waktu itu, Siliwangi 10K di Bandung. Gua langsung kayak di umur berapa ya? 2012 berarti umur gua 14 tahun ya. 14 tahun. Jadi 3 tahun sama gua. Itu langsung ya dapat best time 10K pertama 42 menit. Anjir. Berarti lu basic atletik udah dari dulu? Enggak, gue tuh sebenarnya basicnya tuh ya kayak seneng olahraga aja, seneng olahraga, dan emang kayak keluarga gue tuh memang support banget kalau misalkan anaknya tuh terjun di dunia olahraga. Basically si papa, dia tuh memang atlet
atlet bola sekaligus atlet nembaknya angkatan darat waktu itu. Oh, berarti emang darah keturunan nih bakat-bakat olahraga udah ada. Iya, terus ibu emang seneng volley. Seneng volley, ya makanya dari bapak dari ibu lahirlah gua ya nurun jadi seneng olahraga sih gitu. Gitu. Udah lama juga berarti. 2012. Gua kira tuh anak trail dulu, makanya gua kirain. Gua road, malah track sih sebenarnya. Karena dulu 2012 yang gua tahu dan gua rasain event lari tuh dikit banget di road. Udah sempat ikut event dulu? Iya, 2012, 2013 tuh event dikit banget. Yang gede tuh cuman ada Jakarta International 10K. Milo. Iya, Jiteng. Ya, Milo. Sama biasanya di Monas itu HUT TNI, HUT TNI 10K. Kopassus gitu-gitu ya? Nah, betul. Terus sama event besarnya lagi Maybank. Oh. Waktu itu yang gue pernah ngerasain di tahun yang belum hype ini itu ya itu yang gua rasain. Berarti udah lama juga nge-build karir pelari lu ya? Iya, cuman ya salah gue selama ini berekspektasi lu tuh gue kira nih anak. Oh, ini anak baru ketemu lari. Nah, ini kan eksklusif hanya di Rumpino Secret ini ya? Iya, betul. Eksklusif ya? Kan gue kira lu anak lari baru anjir. Sumpah selama ini. Gue anak lari lama. Yang penting kalau bisa dibilang gue barengannya Robi Santuri. Terus angkatan Robi Santuri, Rahmat Setiabudi. Rahmat Setiabudi tuh barengan mulainya. Ketika kejurnas junior, ketika kejurnas remaja lah terutama. Dari remaja junior. Kalau sekarang udah 18 U20. Dulu tuh ya tandemannya itu. Oh. Iya. Tapi belum secemerlang Robi Santuri kan? Iya, betul. Memang ya namanya rezeki masing-masing. Tapi kita punya mungkin target yang berbeda. Nah, pada saat itu sebelum sekarang gitu. Lu fokusnya di mana berarti? Sebenarnya dulu tuh gua tuh fokus di nomor 1500. Jarak menengah. 3000 meter waktu itu. Karena di nomor-nomor remaja tuh ya hanya itu 1500, 3000 meter. Ketika masuk junior 5000 meter. Dan kayaknya gua sempet ngalamin cedera. Waktu ya kan dari 2012, 2013 tuh gua langsung. Oh, ini kopinya. Oh, ya. Masuk. Apa-apa lanjut aja ya. Ngobrol sini, Mas. Masih ya, Mas ya. Apa? Minum dulu. Baru mulai anjir. Enggak apa-apa, nyantai aja. Ini emang podcast ngalor ngidul aja kita nyantai. Oke, lanjut terus. Berarti junior tuh baru masuk jarak jauh tuh. Ya. 5.000. Masih 5.000, 10.000 sebenarnya. Itu jarak jauh. Tapi di remaja tuh gue sempet udah nyobain 10.000. Oke. Karena gue pas 2013 dipanggil buat jadi tim Platdaponnya Jabar. Waktu itu usia latihan gue paling masih 6 bulan. Masih 6 bulan langsung dipanggil karena gue sempat bagus di kejuaraan pelajar di daerah. Terus gue baru beberapa bulan langsung ikut ke Jurnas. Dilihatlah sama pelatih Korea waktu itu 2013. Kim Jong Un namanya. Kim Jong Un. Kayak melihat muka-mukanya ada muka-muka bakat Korea Utara ya. Iya, gua sering dipecut sama pelatih dulu. Terus. Waktu itu 2013 gua langsung dipanggil terus ya tandem sama senior-senior yang udah lama banget di dunia lari. Gua waktu itu masih muda. Tapi langsung dikasih program. Mas kan udah tua lu? Hah? Mas kan udah tua? Masih muda. Ya udah. Masih muda, maksudnya muda banget ya? Lebih muda lagi lebih muda lagi. Umur berarti 14 ya, 14. Gue dipanggil sama pelatih Korea untuk Platdapon 2016, untuk 2016 dari 2013. Bayangin tuh. Prosesnya lama juga ternyata. 3 tahun. TC jangka panjang, banyak banget. Kayaknya orang maraton cuma 4 bulan. Iya, ini 3 bulan udah di TC-in. Gua nggak boleh kemana-mana, maksudnya ya di mes gitu. Senin sampai Sabtu, ya latihan. Minggu ya libur, cuman ya rest aktif doang. Waktu itu. Dan masih awam sebenarnya, karena gue baru dipegang pelatih gue waktu itu Pak Igusti Gede Karangasem. Itu juara PON maraton 2012 di Riau. Nah awalnya itu dari situ sebenarnya gue dilatih sama beliau sampai gue akhirnya
dipanggil plat dapon. Ya udah, habis itu kan gue dilepas sama pelatih Korea. Per hari mileage-nya lu bayangin 38 kilo. Anjing, sehari 38. Gimana tuh? Seminggu 150. Iya. Taruh 5 kali doang dengan 2 kali rest. Iya, 38 kilo dan tiap Sabtu kita time trial 5 kilo. Anjir. Gua baru umur 14 tahun. Anjir. Ini masa muda lu ngapain dulu? Ya makanya itu lari, udah lari masa muda gua. Lu nggak ada yang nongkrong di warteg minum Ya, gua pakai es teh cekek gitu kan, minum. Gua tuh sebenarnya makan nasi usus warteg pas gitu, SMA, ngumpet ngerokok dari guru gua gitu-gitu. Ngerokok. Tapi alhamdulillah gua tuh sebenarnya gabung sama teman-teman yang ngerokok. Cuman teman gua tuh udah tahu, gua atlet nih, nggak boleh ngerokok. Pasti gua di ini apa? Ja, rokok. Enggak. Maaf, enggak apa-apa. Maaf, gua enggak ngerokok. Tapi nonton pak dia dong. dulu ya. Asli ya. Masih pakai DVD ya dong. Iya, anjir. Berarti anak muda normal, aman. Gua tuh dulu megang HP tuh baru SMA anjir. SMP gua enggak megang HP. HP apa yang pertama lo pegang? Masih inget gak? Gua waktu itu minjem HP-nya ibu gua malahan dulu pas apa ya namanya ya? Samsung apa Sony Ericsson. Ya ampun. Itu main HP aja SMA lo. Gue pernah apa ya ngechat cewek. Gue pinjem HP ibu gue. Habis itu kayak udah ngechat hapus. hapus. Aduh. Pokoknya chat history kosong ya. Iya. Chat history kosong. Jangan sampai ada pokoknya. Aduh anjing gue banget lagi tuh dulu. Balik lagi ke cerita lari. Balik lagi ke cerita lari. Jadi yang bridging anjing nih. Terus. Balik lagi ke cerita lari. 2014 gue dipanggil ke sama pelatih Korea latihan. Tapi di situ gue ambil sisi positifnya. Gua di tahun 2013 itu di nasional tuh udah kayak hypes banget gitu, famous tuh dalam artian gua podium terus. Oh ya, sama Elisar Gamasi. Oh, Elisar Gamasi. Iya, dia tuh sering ya tarkam ketemu dia. Waktu itu gongnya itu ada di Borobudur 10K 2013. Namanya dulu Borobudur 10K. Gue tahu ya, itu. Borobudur 10K. Lu udah ikut itu dulu? Udah, kategori pelajar gue tuh podium 2 waktu itu. Gokil. Udah lari 33. Apa karena kita belum kenal dan medsos belum banyak waktu itu ya? Iya, betul sih. Kayaknya itu sih. Gue di umur berarti 15. Umur 15 udah lari 33. Gokil. Di Borobudur 10K. 33 lu? Iya. Fuck. Terus pada akhirnya masuk ke masuk ke ranah rekreasional nih. Ini kalau anak-anak lari yang memang benar-benar akademiknya bagus banget nih, karirnya di Pelatda Pelatnas, belum tersentuh toksik-toksiknya rekreasional tuh kayaknya masih suci. Ini udah mulai kenal pelari-pelari kalangan kantor tuh masuk pelari kalangan rekreasional gitu ya. Masuk ke society-nya tuh mulai dari komunitas FR itu berarti. Itu waktu itu FR tuh kayaknya habis banget karena baru dan cukup besar di Jakarta waktu itu. Iya, FR. Cukup besar di Jakarta, ya mulai kenal tuh dari situ, kenal orang-orang Jakarta. Sempat vakum di 2016 sampai 2017 karena pendidikan. Terus start lagi gue di 2017 akhir. Baru start lari lagi. Ya sempet kayak apa ya, habis pendidikan namanya ini, tapi kan udah beda nggak sih vibe-nya? Lu main sama rekreasional dan sebenarnya kalau dalam kondisi sekarang, gue lebih seneng sama rekreasional sekarang. Kenapa? Sekarang tuh gue nempatin diri gue sebagai rekreasional tuh karena gini, gue sekarang bukan pure atlet yang just lari. Terus istirahat, tidur, lari, gitu-gitu aja ya. Maksudnya, gue harus kerja, harus gue atur waktu gue. Mungkin dalam seminggu sekali, gue ada jaga 24 jam. Fuck, man. 1 kali 24 jam. 24 Satu shift. Wow. Itu seminggu sekali, malah 6 hari sekali. 6 hari sekali, gue harus shift 24 jam. Terus gue harus, kalau kesehariannya mungkin kalau misalkan nggak shift, gue harus apel
mungkin gue harus siap di 6.30, 6.45. 6.45 tuh udah paling telat. Otomatis gue harus narik mundur latihan gue dong. Jam 4 pagi, Jam 4 pagi. Kadang ya gue waktu itu mungkin gue pernah bikin konten jam 1 malam lari. long run. Iya. Long run itu 2 jam 45, 3 jam gue long run. Ya demi gimana ya? Gue ngejar perform juga, tapi gue harus menyesuaikan dengan kerjaan gue gitu. Itu juga sempat gue alamin sih waktu kerja di hotel ya. Waktu gue kerja di perhotelan kan waktu tuh kayak nggak kenal waktu aja gitu loh. Walaupun udah malam pagi, gue pernah merasakan 1 tahun itu kerja malam pulang pagi itu bener-bener berantakan banget, muka gue jerawatan parah. Iya sebenarnya. Parah. Ya, pasti capek sebenarnya. Capeknya tapi gimana lo nyesuaiin sama diri lu sendiri lah, nge-habitnya itu butuh waktu berapa lama? Butuh waktu ya. Enak-enaknya ya gue ada di 2024. Oh. Baru enak. Maksudnya enak tuh dengan apa ya? Gue nggak boleh stres gitu. Maksudnya kalau misalkan gue anjir, gue belum latihan gini. Ya udah. Kalau sekarang tuh gue belum latihan. Ya udah biarin dulu kerjaan tuh beres sampai mana, sampai jam berapa. Ada waktu di situ, ya udah gue latihan. Dan kayaknya waktu 2022, 2023 gue ketemu lu tuh kayaknya masih yang ya udahlah ya beda banget ya, sumpah. Betul. Waktu gue inget tuh waktu gue lagi dinas ke Bandung malam ketemu lu makan di warung bebek mana sih bebek ini Omaris. Ya bebek Omaris itu gue ketemu lu. Itu tuh lu masih kayak orang yang ya udahlah Wak, gini aja Wak, gitu kan. Iya makanya. Bener. Cuman kayak sekarang gue liat lu kayak naik nih orang nih gue liat. Ya mungkin itu waktu itu masih stres banget penyesuaian. Penyesuaian apalagi kan after covid. Covid itu sebenarnya kayak jam kerja tuh kayak nggak, ya kalau dibilang nggak teratur karena kan mungkin banyak work from home ya. Ya kayak gitu. Terus transisi 2021 akhir ya. 2021 akhir mulai lagi new normal lagi. Nah di situ udah mulai kayak gua pernah kena covid 3 kali. Malah ya 3 kali. 3 kali mau persiapan 2021 tuh Elite Race Borobudur Marathon. Diundang itu Elite. Pertama kali gue maraton. Virgin marathon gue di situ. Gue udah dibilangin dari 2021 awal Januari. Cuman gue kena Covid di Maret gue kena Covid. Padahal udah ada semangatnya tuh kan. Iya. Virgin pertama maraton. Habis itu sakit, Covid sebulan di rumah sakit darurat Covid. Beresnya belum pulih. Terus kayak jalan aja geleng-geleng kayak pusing. Habis itu baru penyesuaian lagi di bulan mungkin waktu itu Juni. Juni gue latihan 2 minggu cedera. Mateng lu. Habis itu pemulihan lagi sebulan. Waktu itu Pocari Sweat aja gue nggak jadi ikut. Yang pas di yang Bandung. KBP. Ya kan nggak jadi ikut. Cancel. Habis itu 2 minggu lagi udah pemulihan sebulan. Mulai lagi latihan 2 minggu cedera lagi. Sampai pada akhirnya tuh 2021 ya itu lu cerita sama gue juga kan. Akhirnya gitu, up and down. Iya 1 bulan menjelang Borobudur Elite Race gue baru latihan bener. Sebulan. Tapi hasilnya malah bagus kan. Iya. Gue bingung itu. Yang gue heran sama dia anak tuh gitu. Kalau giliran latihannya dia bagus, hasilnya malah jelek. Tapi kalau latihannya jelek, hasilnya malah bagus. Tapi sebenarnya ada yang mendorong gue waktu itu di sebulan terakhir tuh kayak ada omongan, ya udahlah Ja, lu nggak usah jadi ikut Borobudur Marathon Elite Race. Kalau buat cuman jadi penggembira doang, kayaknya gokil. Udahlah nggak usah. Dalam sih itu. Dalam, makanya gue anjir kata gue. Udah langsung tuh mulai di situ tuh udah anjir kata gue kan. Adrenalin memuncak. Memuncak. Akhirnya gue tembak waktu itu. Berani sebut nama ya Om? Enggak. Payah. Ini kan emang kita mau podcast mengadu domba. Tapi gue masih ingat. Ya udah. Udah dikodain tahu lagi gue. Terus. Tapi alhamdulillah juga berkat beliau, berkat beliau juga gue bisa Virgin FM pertama dengan hasil yang memuaskan gitulah. Sorry berapa waktu itu? 2 jam 38:39. Beda. Virgin FM.
Beda. Udah ada basic atletiknya dari dulu. Itu. Kalau cuma hahihi 5 jam sekian juga udah seneng. Gue 6 jam lagi Virgin Marathon. Terus. Udah Virgin Marathon pertama tuh, tapi ya agak sempat ya maksudnya seneng lah, pengen maraton lagi, next maraton langsung daftar Pokali Sweat 2022. Tapi di situ kan kayak anjir, gue mikir-mikir apa namanya nggak stabil, kantor gue nggak stabil nih, kerjaan banyak gini-gini, aduh gimana nih, stres kan. Sampai akhirnya kayak di sisa H-5 Pokali Sweat 2022. Gua kan punya BIP 2. Tahan dulu, kita terusin aja di segmen kedua masih di Cilepot Cerita Lari Podcast bersama dengan Reza Aulia Pradipta. Bukan dong. Oke, kembali lagi dengan Reza Aulia Pradipta di Cilepot Cerita Pelari Podcast. Oke. Gue bersama Yano. Apa lu mau nanya apa gua? Hah? Apa? Gue nanya nih. Ya terserah lu. Mau sekarang apa ntar? Ntar aja ya. Udah, kita lanjut lagi tadi. Ini cerita dramanya si pelari yang kalau latihan yang bener hasil race-nya jelek, tapi kalau latihannya jelek race-nya bagus. Ini dia Reza Aulia Pradipta dengan segudang dinamika pelariannya. Dan tadi Pokari punya BIP 2. Iya. 2022. Terus 2022 gue punya BIP 2 half marathon sama full marathon. Waktu itu ya memang ada yang minta sebenarnya. Ya walaupun akhir-akhir ini tidak diperbolehkan dengan menggunakan BIP orang, ya kan. Tapi waktu itu ya masih ada. Dan gue ngasih itu gitu. Ya sebenarnya ya udahlah gitulah. Yang penting dia cuma happy dan gue suruh cabut chipnya waktu itu. Oh, kita track aja deh pakai resultnya sekarang. Siapa nih orang yang lari BIP? Kan dicabut. Kan foto masih bisa. Ada Reza aja dah. Terus H-5 gue latihan. Waktu itu H-5 tuh gue mungkin sebelumnya sibuk banget. Sibuk banget dengan kerjaan gue. Terus gue start dengan bersepeda waktu itu. Di H-5 ya. H-5 tuh cuman sepedahan gue. Sepedahan 90 kilo. Habis itu besok easy run. Habis itu gue tembak threshold 2 kali. Sama ya interval dikit. Habis itu Jumat udah rest. Udah Sabtu udah rest. Akhirnya Minggu gue mutusin di malam hari jam 12. Jam 12. Sedangkan gue harus berangkat jam 3 subuh buat ke venue. Gue masih bingung. Yang mana nih yang mau lari? Yang mana nih? Tapi gue di situ baca data. Baca data teman-teman gue di tim. Di tim gue tuh ada namanya Omisari lah. Omisari, data latihannya gini. Gue sini. Berani lah gue. Berani gue udah. Maraton, gokil. FM gue. Status. Langsung posisi 3 gue di depan. Gokil kan, latihan kagak beres mau diem loh. 3, posisi 3 waktu itu. Yang pertama itu udah lead duluan, dia pakai 320. Adiman. Adiman ya, Adiman. Habis itu gue sama Bang Rudi. Bang Rudi Febriade. Berdua aja gue kan. Bang, izin bang. Gue bantuin ya bang. Maksudnya bantuin tarikin bang. Ini gue latihan cuma 5 hari. Cuma 5 hari gue latihan. Iya Jak, ayo Jak. Langsung gue ngeliat waktu itu sepatu Adiman tuh. Wah, sepatu Adiman pakai itu, dan gue udah pernah pakai sepatu itu. Oh, masih satu tim dulu ya. 30 kilo itu sepatu berat. Sedangkan itu gue waktu itu pakai brand apa ya? Nike gue waktu itu. Waktu itu Nike. Akhirnya gue udah ngerti kan, bener 30 kilo dia mundur. Gokil. Adi. Iya, 30 mundur gue lewat sama Bang Rudi. Anjir bang, gimana nih bang? Udah kita tahan aja, tahan. Tapi kan dengan crowdednya Bandung, di Kiara Condong terutama, gue sampai naik trotoar untuk
FM. Naik turun karena macet, jalanan udah ketutup. 2022 udah begitu ya? Iya, Marshall tuh ketinggalan di belakang. Marshall Podium. Sepeda ya. Iya, Marshall Podium tuh sudah ketinggalan ya. Udah ketinggalan. Gue sama Bang Rudi. Bang, udah Bang segini aja. Tapi gue pas turun trotoar, keram kan hamstring gue. Oh, ini pijakan tiba-tiba. 32 kilo itu, udah 32 kilo. Udah masuk 32. Habis itu Bang Rudi, saya duluan ya. Ya udah Bang, duluan Bang. Dapat lah dia 1 pada Iya, dia udah 1 udah. Gua kedua. Gua udah cuma nahan doang. Hamstring gua kram kok. Anjir, ini gimana? Tapi sayang banget tinggal 10 kilo. Akhirnya gimana? Udah, gua tahan. Masuk nomor 2 tapi. Dari pace 340-an sampai gua turunin ke 420. Waktu itu cuma nahan doang. Nahan sampai akhirnya di sisa 200 meter kram tuh udah dua-duanya langsung. Dan Dua-duanya anjir gimana nih? Ya udah gini-gini doang. Fun walk. Iya. Tapi pas finish lebih parah lagi, pas tinggal 10 meter lah, tinggal gitu doang. Kram sebadan langsung. Oh, yang masuk medis tuh ya? Wah, gue teriak-teriak kayak gimana ya? Sebadan ini kram lo gimana rasainnya anjir? Tapi posisi nomor 2. 2 jam 42. Aduh. 2 jam 42 waktu itu. Gila lu ya. Tapi ya waktu itu langsung ketemu, Dokter Wawan udah kenal. Dokter Wawan udah kenal. Udah tahu gejala-gejala badan lo tuh ngapain aja. Terus gue ditolongin sama Anissa Citra. Coach Citra. Anissa Citra. Habis itu ditolongin, tapi gue kan gak sadar ya. Gue minta air putih. Dikasih Pokari. Gue anjing-anjingin. Anjing gue mau air putih. Gue gitu anjir. Sampai dokter mungkin nanya, Mas, anjing anjir. Gue sampai gak sadar, maksudnya kayak lo mengucapkan hal itu, bereaksi seperti itu di bawah kesadaran lo, maksudnya itu udah udah lepas bodo amat lah, gue gak mikirin kiri kanan gue tuh apa gitu. Karena udah sakit banget, semua udah anjir kata gue. Tapi dokter Wawan langsung lihat gitu kan, pas udah agak gue sadar. Kodamnya anak ini keluar. Siapa tuh? Siapa tuh? Reja. Alah, udah impus aja impus. Udah begitu ya. Tapi fast forward nih, pada akhirnya itu drama maraton lu lah. Dapat Boston waktu itu. Itu kualifikasinya dari situ yang dapat dari ke Boston. Enggak, sebenarnya gua dapat kualifikasi Boston tuh sebenarnya ya di tahun 2023 waktu itu. 2023 di Osaka Marathon. Oh iya. Sama di Perth Marathon. Oke. Itu di bulan Februari sama bulan Oktober. Ya alhamdulillah ada yang support gua buat berangkat ke Osaka, ada yang support gua berangkat ke Perth. Itu latihan lo bener atau enggak? Gue pengen nanya sama lo. Itu bener. Bener. Loh, pada akhirnya lo ketemu hokinya ketemu nih jodohnya nih. Sejalan. Sebenarnya ada yang perhatian sama gua sebenarnya. Ada waktu itu dia baru mulai lari. Dan ketemunya itu gua waktu trail di Kamisan Ultra 2022 kalau nggak salah. 2023. 2023 Januari kalau nggak salah, Januari. Ketemu ya namanya Pak Raymond. Pak Raymond tuh dia nawarin gua untuk kayak dilatih sama pelatih Australia yang sampai sekarang gua. Sampai sekarang masih? Iya, sampai sekarang. Nah, dilatihnya itu pada saat itu apa yang dianalisa sama coach lu dengan bedanya sama pelatih-pelatih sebelumnya gitu loh. Maksudnya pada akhirnya lu ketemu nih jalannya. Sebenarnya kayak yang nyeritain tuh bukan si coachnya, si Pak Raymondnya. Karena Pak Raymond itu dia udah analisa, mungkin dia sering tinggal di Perth, sering karena anaknya kuliah di sana, terus dia latihan di sana dan sering ngobrol, terus dia sering analisa atlet-atletnya yang dilatih sama coach gue yang di Australia. Latihannya tuh banyak izinnya. Masa sih? Iya. Jadi ternyata untuk nge-build performance yang sedemikian boom gitu tuh malah justru porsinya banyakkan aerobik loh ya. Iya benar. Makanya sampai akhirnya sampai hari ini kalau bisa dibilang gue tuh latihan 90% aerobik. Masa sih? Orang rata-rata 80% loh. Makanya 90%. Gue pas itu speed cuman Selasa, Kamis, dan itu pun intensitasnya enggak? Intensitasnya enggak banyak. Ya banyak sih, kan banyak. Ada yang bilang katanya 400 harus kali 50 set sekarang. No. 400 kali 50 sampai muntah kuning apa segala macam. Enggak ada gila. Lu bukan orang yang menganut latihan seperti itu. Enggak ada. Dulu iya. Dulu ya. Wow. Memang 400 sampai 25 kali kayak gitu. Ada. Tapi sekarang kan makin gua kayak apa ya?
ada rezekinya pengalaman gue keluar, gue semakin open minded buat apa ya, pelari Osaka gimana nih, gue lihat Jepang nih gini. Open minded. Terus menerima pergaulan bebas gitu. Anjir. Kan open minded katanya. Aduh. Open minded bebas enggak? Ya emang sih koran-koran bisa dijual bebas aja. Terus pas Oktober gue ke Perth. Ya walaupun bahasa Inggris gue malah masih balelo gitu lah kan. Ada aksen Sundanya ya. Iya, gue coba komunikasi sama mereka. It's okay cenah gitu. Okay, cenah aja. Tapi ya senang jadi kayak nih pelari di sana tuh kayak gini, pelari di Australia ini kayak gini. Terus sampai akhirnya gue ke Boston ya gini pelarinya. Dari situ kayak ini cocok nih gue nih, maksudnya gue nih masih bisa perform dengan kerjaan gue yang padat. Terus latihannya gini dan kalau bisa dibilang minim cedera gue di 2 tahun ini ya. 2 tahun ini pada akhirnya. Ya walaupun di 2024 sebelum gue pas mau berangkat Boston 2024 ya. 2024 gagal. Kenapa sih gagal? Ini sebenarnya satu gagal visa. Oke. Gue ditolak, reject. Tapi gue nggak mau nyoba lagi. Kapok. Ya sebenarnya bukan kapok. Bukan rezekinya. Gue langsung gitu. Tapi pas habis reject besoknya apa malamnya tuh langsung ada telepon gue ditelepon sama Aceh, Koni Aceh, buat kayak maratonmu terakhir berapa? 239 di Perth. 239 ya kalau bisa dibilang itu lolos limit pon. Tapi kalau misalkan dari federasi nggak diakui karena event itu ada di luar dan gue nggak izin ke federasi. Jadi kalau persyaratannya gitu? Iya harus izin dan bersurat si misalkan gue Koni Aceh harus bersurat untuk kualifikasi di misalkan di Perth di mana lah kayak gitu. Waktu itu ditawarin, kamu mau ikut pon nggak? Tapi KTP kamu harus dipindahin. Oke. Ya udah, gue iya aja lah. Karena kan jalan mana ada yang tahu. Jalan nggak ada yang tahu. Dan dari 2012 gue berkarir, 2024 gue baru ikut PON. Karena gagal, 2016 gagal, 2020 gagal. 2024 gue dikasih kesempatan dengan adanya Koni Aceh nawarin gue, ya udah gue ambil. Istilahnya kayak gantinya Boston lah, gantinya Boston Marathon. Paling gak lo di ajang bergengsinya Indonesia dulu lah. Nah itulah. Terus begitu lo akhirnya menjajakan kaki di PON. Tapi ada tapinya. Apalagi? Lah gue habis ditawarin PON di bulan Februari, bulan Maret cedera gue. Lah, gak ada yang tahu gimana coba. Gue kayak sibuk di kantor, duduk dengan kursi yang ya mungkin bisa dibilang kursi undangan, kursi titos. Kursi titos dengan intensitas yang mungkin dari pagi gue jarang beranjak dari kursi gitu kan. Minum pun gue bisa dibilang jarang sebenarnya. Waktu itu ya memang jeleknya di situ. Tapi kan makin kesini makin belajar. Sampai gue pas cedera anjir tulang belakang gue kena. Kalau bisa dibilang di situ saraf kejepit. Saraf kejepit. Nah, disbalging lah, disbalging belum ini banget. Mana masih muda lagi. Iya. Itu sepele banget pas gue habis ya memang satu penyebabnya kata dokter Wawan tuh gue jarang strength di bagian core. Bagian core. Satu. Terus gue duduk terlalu lama. 3 sepele. Gue lagi pakai celana mau berangkat ke kantor. Padahal gue subuh pas itu puasa. Gue biasa-biasa aja, maksudnya kayak sahur biasa. Tapi kan habis subuhan, gue mandi buat berangkat kantor, gue pakai celana kantor. Posisinya gini, anjir langsung sini kayak ada tek gitu. Wah, kayak nyokap gue loh. Nyokap gue pas naik angkot. Sakit. Habis itu nggak bisa tegak, Sakit. Nggak bisa tegak. Habis itu makin kayak merembet. Gue cuma bisa tiduran doang. Sampai nangis gue. Frustasi katanya lu kan. Sempet frustasi gue mau udahlah berhenti aja. Sampai mau berhentinya bukan dari gue berhenti jadi kerjaan gue apa ya. Gue gini banget kata gue anjir. Mau nangis gue. Ditolongin sama adik gue untuk ada adik gue si Nabil. Si kembar yang satunya kan. Gue geser gini doang. Anjir sakit. Mau
ganti celana sakit, ke WC anjir sakit. Recovery berapa lama tuh sampai akhirnya? Recovery berapa lama sampai akhirnya? Sebulan. Sebulan itu ya maksudnya belum boleh lari ya. Sebelum belum boleh lari sama plank aja gua 1 detik jatuh. Anjir. 1 detik jatuh. Cek anjir nggak bisa. Tek anjir jatuh. Ya udahlah kata gua. Belum saatnya gua Belum mungkin. saatnya. Ya gua mau pon dikasih kayak gini. Ah. Apa yang salah dari gua ya kata gua. Ya udahlah. Mulai dari situ kayak berubah tapi gua masih ada kayak rasa anjir gua bisa nih. Sampai dulu teman dekat gua tuh bilang, "Ja itu operasi aja." Operasi. Tapi gua research ya, maksudnya research tuh ini Apakah ini jalan satu-satunya? satu-satunya apa gimana? Gua nanya ke dokter Wawan. Dokter Wawan bilang, "Udah, langsung dicari fisio." Waktu itu malam-malam udah jam habis gua MRI kan. Dapat diagnosa seperti itu kayak langsung cari fisio malam ini yang bisa datang buat ngerilis. Alhamdulillah dirilis semua set. Habis itu disuruh penguatan gini-gini. Akhirnya udahlah 1 bulan. Akhirnya ya sebulan off. Maksudnya ya pemulihan dulu lah kayak cuman plank, latihan dari mulai 5 detik, 10 detik, mulai berangsur-angsur sampai pulih. Ya, sampai kayak gitu. Terus sampai akhirnya dapat kesini nih gimana nih? Dapat kesini tuh sebenarnya gue coba apply lagi. Setelah belum sebelum PON. Sebelum PON pas pendaftaran di bulan-bulan September kalau nggak salah. Agustus. Agustus. Gue coba apply lagi dan waktu itu kan gue di Jogja ya. Gue coba apply lagi dan kebetulan si coach Ivan single track project dia ngizinin gue buat ya coba aja. Ini kan cita-cita kamu. Udah terusin aja buat berangkat ke Boston kali aja bisa lolos. Akhirnya ya dapat lagi Boston. Dimudahin tuh semua proses sampai akhirnya berangkat ke Boston. Dimudahin, sumpah. Kayak gue pengalaman waktu itu di pakai agen yang mungkin personal kayak gue cuma visa gue ditolak. Tapi untungnya pas Boston 2025 ada gitu datang kayak Om Icin Om Faiz cerita lari. Dia langsung kayak ngarahin, "Eza, jadi berangkat ke Boston nggak? Udah apply visa belum?" Belum Om. Gimana caranya? Terus habis itu diarahin sama Pak siapa namanya? Pokoknya adalah Reddy. Nah itulah pokoknya diarahin semua dibantu kayak gue cuma ngirimin dokumen doang. Beres. Dan kayak apa ini ya jalannya ya kayaknya ya. Nggak ada yang tahu lah pokoknya semesta. Iya nggak ada yang tahu kayak lucu semesta tuh. Gue pas masuk ke embassy ya, kedutaan masuk, gue dikasih kertas hijau. Berarti? Gue suruh ngelengkapin dokumen. Dan dokumennya itu ya ada semua untungnya. Foto-foto waktu gue res di luar negeri. Urusan beres lah ya. Ya. Nah begitu sampai di sana nih menginjakan kaki di garis finish itu, gue ngeliat kayaknya tangis lo pecah semua tuh. Ya garis finish gimana? Sebenarnya gue dari start Hamin berapa ya gate itu dibuat, gue udah anjir nangis banget kayak anjir. Nyampe lo ke situ. Akhirnya yang dibilang bapak gue waktu 2012 gue mulai lari, "Za, kamu harus berangkat ke Boston beneran, bukan Boston 10K di Bogor." Iya dulu tuh ada Bogor Siliwangi maraton 10K. Boston. Bogor Siliwangi maraton 10K. Ya Allah. Boston. Emang udah salah kaprah dari dulu orang bilang maraton 10K. Iya. Nah terus pada akhirnya kata-kata bokap kejadian. Ya, kejadian. Akhirnya ya gue seneng. Terus bokap juga, bapak juga seneng. Gue lihat dari postingan-postingan WhatsApp ya biasa ya bapak-bapak. Pamer lah tuh semua grup. Iya beneran. Kayak dipamerin semua kayak. Ya itu mungkin kebanggaannya seorang bapak anaknya bisa berangkat sampai Amerika gitu. Alhamdulillah gitu. Maksudnya terus ada yang bantu gue dari sponsor Puma, terus Koros, terus dari Atletica Company, Atletica Atlet, terus Runhood, medianya juga ngikutin gue sampai ke sana. Komplit lu udah tinggal lari doang enak ya. Makanya gue, anjir ini jalannya mulus banget gitu sampai ke sana tuh gue
didampingi gimana ya. Kalau misalkan gue kesana sendiri ya memang bisa sih. Gue sempat mau berangkat sendiri waktu itu karena belum ada kepastian dari si Puma untuk berangkatin gue kesana dan sama siapa. Gue udah nekat-nekatan. Udahlah gue berangkat sendiri. Bilang ke Om Micin gue, bilang ke Om Faiz bilang. Ngebrong saja udah di situ gitu. Udahlah berangkat aja. Nekat, yang gitu penting HP gue aktif. Ngepang gitu ya. Iya. Ya bisa juga pasti gitu. Ini udah sampai sini mau kemana lagi lu habis aja? Nah, habis apa ya? Habis Boston Marathon ini jadi kayak penasaran gue tuh sama WMM lainnya. Nggak tahu ya, ini kayak gue kemarin apa ya, lari di Boston tuh kayak vibes-nya tuh beda banget gitu kayak. Gue ada lari di wave 1, Coral 1 di depan, belakangnya elit. Itu gue ngobrol sampai ketemu orang Indonesia yang udah dari kecil di sana kayaknya. Fotografer top di Amerika, si Kevin Gunawan. Gue ngobrol, dia mau lari berapa? 235. Oke, kita bareng. Anjir di sana tuh orang lari 235 sambil ngonten. Anjir kata gue. Di sini 3 jam kontennya udah suatu. Oh, respect abang gitu. Respect abang gue. 2 jam 35 konten loh. Iya, sambil ngobrol-ngobrol. Gokil. Sumpah kayak anjir nih orang nih gimana ya? Ngobrol-ngobrol kata gue dengan rute Boston yang ngik. Jadi next mau nyelesain semua WMM. Kalau rezeki. Ada rezekinya pengen gue nyelesain WMM, tapi dengan yang cara berbeda sebenarnya. Dapat sponsor. Enggak. Ya, kalau ya kan beda sponsor beda dong. Iya, maksudnya dengan cara sponsor itu support rezeki insya Allah kalau ada bonus lah ya. Tapi maksudnya bukan hanya just finish. Oh, tapi apa? Gue pengen kayak apa ya? Jadi pelari pertama Indonesia yang menyelesaikan WMM dengan sub 240. Gokil, kita dukung ya. Pengennya kayak gitu. Iya. Ya bisa siapa orang tahu ya, namanya target kita nggak tahu kan, namanya doakan. Berarti WMM dengan sub 240. One question, apa yang lo pelajarin dari maraton? Bukan hanya sekedar lari, menginjakan start di finish, tapi ada hal apa yang lo pelajarin dari maraton? Buat berimpact ke diri lo? Sebenarnya ya percaya proses sebenarnya. Di tengah-tengah maraton aja kita lari tuh bisa kram, bisa side stitch, bisa apa aja gitu. Sama dengan kehidupan kita ya selama ini gitu. Pasti ada turun naiknya kayak Rute Boston. Ada turun naiknya. Ya asalkan kita jangan gampang menyerah sebenarnya. Jangan gampang nyerah karena memang finish itu ada. Ya sama kayak kehidupan, finish ada tuh maksudnya kita berbuat baik aja lah. Berbuat baik terus ke depannya, ke orang-orang, ke lingkungan sekitar kita. Pasti lingkungan sekitar kita juga pasti akan baik. Iya, beneran. Terus kayak dengan adanya Boston, kayak kemarin gue, ya jangan sombong lah sebenarnya. Jangan sombong dengan kita misalkan udah nargetin segini, terus kita terlalu ambisi, dan sebenarnya semesta itu pasti membalasnya itu loh. Berarti lo percaya hukum alam? Iya, bener. Reza Aulia Pradipta, mantap. Sebelum menutup podcast, sekarang gantian lo nanya balik ke gue, sesuai dengan tadi yang sudah dibilang di awal. Oke, gue bakal nanya ke Yano. Karena beberapa kali gue sempet diundang ke eventnya Yano. Anjir. Event gue, bantuin event orang gue. Enggak anjir, tapi di situ lu jadi peran utama anjir. Peran utama. Ya. Gue berapa kali ya event lu ya? Berapa ya? Lupa. Gue sempet di Solo, sempet mau diajak, cuma gue gak bisa. Gak bisa. Tasik akhirnya kemarin jadi ya. Tapi kan gue tahu cerita lo pas mau Solo, terus mau ke Berlin. Mau ke Berlin. Apa yang mau lu tanya ke gue? Kenapa lu bisa jadi race director tuh gimana ceritanya? Oke. Sebenarnya gue gak jadi race director itu gue jadi project director. Jadi kalau race director itu lebih menghandle secara race manajemennya. Maksudnya dari mulai start sampai finish. Nah, dari mulai registrasi, start, finish itu mereka. Cuma kalau project itu adalah ya the whole entire semuanya. event ya. Jadi istilah katanya
dari mulai event itu mulai sampai akhir, gue juga nggak tahu, sama seperti lu, semesta tuh nggak tahu gue bisa mempertemukan gue tuh kayak gitu, dan gue juga nggak begitu gue ditawarkan pekerjaan itu gitu, dan di dalam pikiran gue cuma yakin nih gue bisa gitu, maksudnya dengan berbekal pengalaman gue hanya ikut race, dengan berbekal sudut pandang gue sebagai seorang pelari, sudut pandang gue sebagai seorang MC, sudut pandang gue ketika gue berhadapan dengan para pelari, dengan para kru seperti apa. Semua itu bekal itu dan semua insight-insight yang udah gue dapatkan, gue coba terapi di situ. Bagaimana gue bisa membuat event yang menarik untuk para pelari ikutin, dan yang paling penting adalah eventnya tuh tidak hanya berkesan sampai pada saat event itu selesai, tapi bisa berkepanjangan terus dan terus diinget. Itu dia pada akhirnya. Ya alhamdulillahnya pada saat itu gue berbicara dengan pemilik event, mereka maunya seperti ini, case-nya pada tahun sebelumnya seperti apa, gue coba crafting dengan cara gue, dan kembali lagi, memang ya pada dasarnya karena kita kenal banyak orang, kita punya banyak teman-teman pelari yang insya Allah pasti support. Ya alhamdulillah gue juga bisa dibilang ya karena alhamdulillah sentimennya banyak positif di sana, ya itu juga bukan berkat dari gua juga, berkat dari banyak tim yang terlibat, banyak dari teman-teman pelari juga yang mau ikutan gitu. Jadi ya gua hanya memberikan guideline aja lah di situ sebenarnya gitu loh. Tapi memang nggak salah sih sebenarnya gua namain dari awal kenal Yano Julviano MC Kondang. Masih ada di HP gue. Coba cek nickname HP gue. Iya, Julviano MC Kondang. Dan akhirnya sampai sekarang Kondang beneran cuy. Gila gak tuh? Dari mulai MC jadi pelari, waktu itu gue sempet kayak lihat-lihat sedikit agak julid. Iya emang. Cuman sekarang lebih baik jadi apa event apa? Project director. Terus ya sekarang masih lari, terus sekarang jadi saya produser juga di sini, jangan cuma host kan, doang. Produser YouTube-nya Cerita Pelari. Lu pada nggak mau tepuk tanganin gue? Lu pada nggak mau tepuk tanganin gue? Sorry. Cerita Lari, udah emang kondang banget jadinya. Intinya gue tetap coba untuk berkontribusi di lari sebagaimana mestinya, karena pada akhirnya ya gue udah dapat banyak dari lari, ya gue coba untuk berkontribusi lebih. Sama kayak lu lah, apa yang bisa kita lakukan di lari kita lakukan aja. Gitu. Keren. Reza Aulia Pradipta. Julviano. Thank you ya sudah datang ya. Kalau gitu kita langsung saja tutup podcast yang sudah over durasi pada hari ini. Tapi emang gue tuh seneng ngobrol sih sebenarnya. Sama Yano. Gue juga seneng lah lihat dia berkembang karirnya di medsos, juga makin rame, makin apa ya. Ya malah terakhir gue jadi bikin konten nih sialan 80 menit. Gue sampai minta maaf surnya sama Yano. No, gue nggak sesuai dengan brief ya. Gak apa-apa, malah justru gue membiarkan imajinasi liar lo bekerja gitu aja. Ya udah kalau gitu kita tutup aja Celopot episode kali ini. Gue Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan bintang tamu gue Reza Aulia Pradipta. Thank you very much semuanya. Bye bye. Thank you. Oke.